Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Ibu Luki Adesesiani, MPSI, psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar asesmen psikologi, serta yang saya sayangi teman-teman kelas psikologi 2B. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita bisa berkumpul tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang pemahaman etika dalam psikologi. Pada kesempatan siang hari ini, perkenankanlah kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Salsa Putri Oktaviani, NIM 20070160049 sebagai pemateri. Yang kedua, saya sendiri yaitu Rosdiana Salfitri, NIM 20070160057 sebagai moderator. Yang ketiga ada Rizky Avinurik, NIM 20070160076 sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Hilda Maulida Kusuma Putri, NIM 20070160079 sebagai pemateri. Adapun susunan acara pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi diskusi, dan yang terakhir yaitu sesi penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali presentasi hari ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi. Baik, di sini saya Rosdiana Safitri, NIM 20070160057 akan menjelaskan materi yang pertama yaitu batasan untuk psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen psikologis. Bab 11 tentang asesmen. Pasal 64, informed consent dalam asesmen. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi, atau jasa diagnostik lain sebagai yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika a. pelaksanaan asesmen diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum. Contohnya, untuk mengetahui motif dari sebuah pembunuhan, psikolog dimungkinkan melakukan sebuah asesmen terhadap pelaku tanpa melalui prosedur informed consent secara menyeluruh. B. Adanya persetujuan karena pelaksanaan asesmen dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin, misalnya seleksi atau ujian. Contoh yang lain yaitu psikotes dalam menyeleksi karyawan baru sebuah bank swasta. C. Pelaksanaan asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu yang menjalani pemeriksaan psikologis yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu pekerjaan atau perkara. Contohnya yaitu pelaksanaan asesmen yang dilakukan untuk menentukan hak asuh yang akan diberikan untuk orang tua yang bercerai. 2. Instrumen asesmen dalam proses asesmen. Bab 11 asesmen. Pasal 63 penggunaan asesmen. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menggunakan teknik asesmen psikologi, wawancara atau observasi, pemberian satu atau seperangkat instrumen tes dengan cara tepat mulai dari proses adaptasi, administrasi, penilaian atau skor, menginterpretasi untuk tujuan yang jelas baik dari sisi kewenangan sesuai dengan taraf jenjang pendidikan, kategori dan kompetensi yang diisyaratkan, penelitian, manfaat dan teknik penggunaan. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Konstruksi tes, validitas dan reliabilitas. A. Psikolog dan atau
ilmuwan psikologi menggunakan instrumen asesmen yang jelas validitas dan reliabilitasnya. Instrumen asesmen ditetapkan hanya dapat digunakan sesuai dengan populasi yang diujikan pada saat pengujian validitas dan reliabilitas. B. Jika instrumen asesmen yang digunakan belum diuji validitas dan reliabilitasnya, psikolog dan garis miring atau ilmuwan psikologi harus menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari instrumen tersebut serta interpretasinya. C. Psikolog dan garis miring atau ilmuwan psikologi dalam mengembangkan instrumen dan teknik asesmen harus menggunakan prosedur psikometri yang tepat, pengetahuan ilmiah terkini dan profesional untuk desain tes, standarisasi, validasi, penyimpangan, dan penggunaan. 2. Administrasi dan kategori tes. Administrasi asesmen psikologi adalah pedoman prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam melakukan proses asesmen psikologi. Termasuk dalam proses asesmen psikologi adalah observasi, wawancara, dan pelaksanaan psikodiagnostik. 3. Kategori alat tes dalam psikodiagnostik. A. Kategori A, tes yang tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian dalam melakukan administrasi dan interpretasi. B. Kategori B, tes yang tidak bersifat klinis tetapi membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan interpretasi. C. Kategori C, tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu, dan bimbingan konseling. D. Kategori D, tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu. Tes ini juga membutuhkan pemahaman tentang testing dan didukung dengan pendidikan psikologi standar, psikologi dengan pengalaman 1 tahun, disupervisi oleh psikolog dalam menggunakan alat tes tersebut. 4. Tes dan hasil tes yang kadaluarsa. Psikolog dan garis miring atau ilmuwan psikologi tidak mendasarkan keputusan asesmen, intervensi, atau saran dari data hasil tes yang sudah kadaluarsa untuk digunakan pada saat sekarang. Dalam kondisi relatif konstan, hasil tes dapat berlaku untuk 2 tahun, namun dalam kondisi atau keperluan khusus harus dilakukan pengetesan kembali. 5. Asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten atau qualified. Asesmen psikologi perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkualifikasi. Perlu dihindari untuk menggunakan orang atau pekerja yang tidak memiliki kualifikasi memadai. Untuk mencegah asesmen psikologi oleh pihak yang tidak kompeten, A. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menawarkan bantuan jasa asesmen psikologi kepada profesional
psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib mencegah dilakukannya pemberian layanan psikologi oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki. Dua, hubungan dengan profesi lain. A. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog wajib menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan dari profesi lain. B. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog wajib mencegah dilakukannya pemberian layanan psikolog oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan. Unity of Significance 1 Quran Surah An-Nur ayat 54. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sungguhnya kewajiban Rasul Muhammad SAW itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 49. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagai apa yang telah diturunkan Allah padamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang yang fasik. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata dari kami, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.